Ya, siapa yang tak kenal produk-produk dari merek kenamaan Nestle? Saya sendiri pun mungkin sejak kecil juga sudah mengkonsumsi produk-produk Nestle seperti kalau untuk sarapan ada Coco Crunch dan tak jarang pula mengkonsumsi minuman berenergi yakni Milo. Nah ini ya saya juga yakin Anda pun demikian begitu ya sudah sangat familiar dengan produk-produk Nestle. Tapi apakah Anda tahu baru-baru ini ternyata sebuah penelitian membuahkan sebuah hasil dan juga tersebar di mana menyatakan produk dari Nestle dianggap tidak sehat karena kandungannya yang dapat merusak sebuah organ tubuh manusia apabila sering dikonsumsi dan juga dikonsumsi terus-menerus setiap harinya. Nah ini apakah benar demikian? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Heboh Produk Nestle Tak Sehat. Ya, produk makanan dan minuman dari merek kenamaan Nestle tiba-tiba menjadi sorotan oleh berbagai pihak di mana pada waktu dekat ini diketahui dari dugaan dokumen internal Nestle yang beredar dan juga diterima oleh Financial Times yang mana dari dokumen tersebut diketahui bahwa sedikitnya hanya 37% saja produk makanan dan minuman Nestle yang memperoleh rating atau bintang di atas 3,5 dari Australia Health Rating System. Nah, ini adapun angka dari 3,5 ini adalah suatu angka ambang batas guna mengakui tingkat kesehatan dari produk-produk Nestle apabila dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan dari dokumen tersebut juga menunjukkan begitu ya, mayoritas dari produk-produk Nestle dianggap memiliki kandungan yang tidak sehat apabila dikonsumsi. Parahnya lagi, dokumen tersebut juga menuliskan bahwa beberapa produk perusahaan tidaklah menjadi sehat begitu walau dilakukan banyak pembaruan dari isi produknya itu sendiri. Dan juga bahkan tak tanggung-tanggung dokumen ini juga menuliskan hal yang sangat-sangat mengejutkan bagi konsumen Nestle pastinya di mana tertulis sebanyak 96% dari minuman Nestle hampir semua produknya tidak termasuk kopi murni tidaklah sehat. Nah ini juga ditambah ada pula riset yang menyatakan sebanyak 99%. Nah ini untuk permen dan juga es krim dari Nestle juga tidaklah sehat untuk dikonsumsi manusia. Dari persentase tersebut hanya sebanyak 82% saja produk minuman masih aman dikonsumsi. Nah ini memang yang memenuhi ambang batas kesehatan yang ditetapkan yakni rating 3,5 seperti yang saya sebutkan tadi 3,5 hingga paling tingginya di angka 5. Nah ini lalu dari kondisi ini bagaimanakah respon dari Nestle terhadap pemberitaan yang telah beredar luas dan pastinya dibaca begitu ya oleh konsumen ataupun penggemar dari produk Nestle ini. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, menanggapi pemberitaan yang telah beredar luas terkait Nestle, Kepala Eksekutif Nestle Pusat yakni Mark Schneider juga menolak dengan keras apabila memang produknya dinilai tidak sehat. Di mana memang di sini dirinya juga menganggap bahwa dokumen yang beredar sangatlah bertentangan begitu dengan produk Nestle ataupun klaim yang ditujukan pada produk-produk Nestle. Dan juga menurut Down to Earth dalam 100 gram coklat KitKat Nestle di dalamnya mengandung sebanyak 49% gula, sedangkan angka tersebut telah melewati 2 kali lipat ambang batas kebutuhan gula yang direkomendasikan dalam satu hari. Jadi kandungan gulanya berlebih begitu ya. Lalu sama halnya dengan mie Maggi yang mengandung sebanyak 3,7 gram di mana angka 3,7 gram garam begitu di mana angka tersebut juga telah melewati ambang batas kebutuhan garam manusia dalam satu hari. Nah ini juga agaknya terlalu asin begitu. Dan juga mengutip dari wawancara Nestle dengan Reuters, Nestle juga mengatakan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan pembaruan terkait adanya strategi nutrisi dan juga kesehatan di dalamnya untuk seluruh produk-produknya, di mana Nestle mengaku telah mengurangi penggunaan gula dan juga natrium dalam produknya secara signifikan dalam 2 dekade terakhir atau sekitar 14 hingga 15% dalam 7 tahun terakhir. Nah ini lalu bagaimanakah respon dari BPOM? Dan memang kalau kita ketahui bersama tanggung jawab dari keamanan produk yang masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia juga harus dalam pemantauan ataupun pengawasan dari BPOM. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, misal kalau kita lihat di sini memang menurut Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM mengatakan bahwa pemberitaan yang menyebutkan sebanyak 60% begitu ya produk Nestle tidaklah sehat terkait dengan keamanan ataupun tidaklah terkait keamanan mutu pangan Nestle. Jadi walaupun ada laporan ataupun pemberitaan terkait Nestle ini tidak sehat, tapi BPOM juga menjelaskan bahwa tidak terkait keamanan mutu pangan Nestle. Jadi masih aman dan masih masuk dalam mutu pangan yang memang didaftarkan ataupun direkomendasikan oleh BPOM. Dan juga adanya pemberitaan terkait produk Nestle tidak aman ini lebih menyoroti terkait kandungan gula, garam dan juga lemak atau disingkat GGL begitu ya. Dan juga di sini memang
GGL-nya saja sebagai salah satu faktor resiko penyebab penyakit tidak menular apabila dikonsumsi secara berlebihan. Dan juga kalau kita lihat memang segala sesuatunya apabila dikonsumsi secara berlebihan juga tidak baik. Dan adapun untuk aspek keamanan dan juga mutu gizi dan juga label terhadap produk Nestle diakui oleh BPOM telah dilakukan proses evaluasi lebih lanjut dan juga BPOM mengimbau masyarakat Indonesia untuk dapat menjadi konsumen yang cerdas. Nah ini konsumen yang cerdas, yang mana tidak mudah terpengaruh dari pemberitaan yang beredar dan juga selalu melakukan cek kemasan, lalu juga mengecek label, lalu juga izin edar dan juga selalu mengecek tanggal kadaluarsa dan juga sebelum membeli ataupun mengkonsumsi produk pangan. Nah ini jadi tentunya terlepas dari semua pemberitaan ini, semua keputusan ada di tangan Anda, tentunya sebagai konsumen, makanan dan minuman apa-apa sajakah yang layak atau tidak, ataupun tidak layak dikonsumsi di kehidupan sehari-hari Anda.